di hadapan tukang gunting. Teguran yang pertama daripada tukang gunting karena dengan belah tidak menghadap kiblat. Teguran yang kedua karena dengan belah memberikan badannya ke sebelah kiri. Teguran yang ketiga senyap saja, santai, eleh saja, jangan buang-buang waktu kita. Yang macam pun pengajar kita di masjid tadi, di Masjid Sultan Ibrahim. Coba tengok apa yang saya katakan pada malam itu. Kita mencoba nabur, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama berpakaian, sama-sama menghabiskan waktu. Jadi baik dengan yang sama usianya, baik yang sama kedudukan dan jabatannya, ataupun juga yang beda posisi dan kedudukannya, yang mencoba nabur, peluang dan kesempatannya kita habiskan itu adalah sama. Hari ini hari Ahad. Ahad untuk saya juga Ahad untuk kalian, tidak ada perbedaannya. Sebagaimana saya makan, kalian juga makan. Sebagaimana kalian minum, aku pun juga minum. Begitulah seterusnya. Tapi kita tidak mau kalau sampai kepada penghujung kita nanti, ketika kita sampai ke penghujung kita masing-masing, ternyata dia mendapatkan terkenal, yang mendapatkan pangkat, yang mendapatkan kedudukan, yang punya duit, yang punya harta, yang punya maqam al-ali indallahi jalla wa ala, la ilaha illallah. Padahal kita dengan peluang yang sama pada saat itu. Antum di sini mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam kehidupan saya ini tidak ada perbedaan, sama-sama menikmati anugerah Allah Jalla wa Ala dengan minuman yang diminum, makanan yang dimakan, udara yang hidup, dan kita berada di bawah langit dan juga berpijak di atas permukaan bumi. Itu tidak ada perbedaannya. Tapi ternyata dengan kesamaan yang kita sebutkan tadi itu ternyata tidak sama kesudahannya. Ada yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang tidak ada apa-apanya, ada yang setelah di-scan dilihat kosong, dokumennya tidak ada apa-apanya. Sedih kita kalau pada waktu kita melihat keadaan yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, ngap makan. Mohon maaf, kalau kita hanya setakat makan saja, apa bedanya manusia dengan lembu, dengan kambing, dengan bibik, dengan itik, dengan ayam, dan juga dengan binatang-binatang lainnya, atau juga dengan non-muslim? Perbedaan kita ya kalau pada waktu kita makan, kita mendapatkan pahala daripada makanan yang dimakan. Detik-detik waktu kita makan itu adalah maghfirah daripada Allah. Kita mendapatkan pahala daripada tiap nasi yang kita suap, tiap tegukan air yang diminum, tiap lukma suapan makanan yang ditelan. Kita mendapat pahala pada waktu kita menyajikannya, kita mendapatkan pahala pada waktu kita menyuapnya, kita mendapatkan pahala pada waktu kita mensyukurinya, kita dapat pahala pada saat dengan kita tengok Allah yang pada waktu kita makan dengan gula. Jadi pada saat itu Nabi kita bersabda, kul mimma yalik, hei budak, kul
bersama tangan kiri. Besar tanggung jawab Allah nanti pada hari kiamat, khususnya kepada kita. Awal mengaji di opsi, yang di situ melahirkan generasi pendidik. Dengan masjidnya besar, cantik, bagus, megah, lokasinya, lahannya nyaman, tertata rapi, bagus. Dengan lingkungan, suasana bening dan tenang. Tapi kenapa justru kalian yang menguburkan sejuta sekian daripada sunah-sunah itu sabda Nabi? Berat. Makanya tadi saya katakan peranan daripada seorang pendidik, kalau dengan baginda bagikan kita gelaran yang tidak pernah diberikan oleh sesiapapun, tapi kita gelarin kita atau gelarkan kepada kita sebagai warasatul anbiya, sebagai khulafaur rasul. Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Allahu akbar. Kalau pada waktu kita jadi pengawal, maka jadi kami itu tukang masak di istana pun sudah hebat, bukan gitu. Paling kalau sampai dengan kita beri timbalan kepada seorang menteri, kepada seorang gubernur, timbalan saja. Bagaimana kalau pada itu dengan kita mendapatkan julukan sebagai khalifahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Nabi kita memberikan suatu kehormatan kepada cikgu, kepada guru, kepada ulama, kepada kiai, kepada maulana dengan julukan khalifah atau juga warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi dan rasul. Berarti dengan begitu menaruh harapan kepada kita agar dengan perantara kita akan hidup sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada waktu makan dan minumnya, pada waktu berdandan dan bersolehnya, pada waktu berhias, pergi ke sana dan kemarinya. Jadi dengan kita sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kalau saya hitung jumlah kehadiran kita pada malam hari ini mungkin dengan ikhwan kira-kira dalam 500-an, mungkin juga dengan ikhwan kira-kira dalam 300-400-an. Taruhlah kita banyakkan semuanya dalam 1000, mungkin lebih mungkin kurang. Kalau saya itu pasti mungkin lebih mungkin kurang, itu tak akan salah jumlah kita hadir pada malam hari ini. Ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi dengan kita hadir atau dengan kita menyaksikan di sini, dibandingkan dengan jumlah bilangan yang hadir di pengajian Imam Ahmad bin Hanbal, di pengajian beliau jumlah yang hadir saja tidak kurang daripada 5.000 orang. Yang 5 orang tadi itu, yang ada pen, yang ada catatan, yang ada buku, itu hanya sepakat tidak lebih daripada dalam 500 orang saja. 500 saja. 4.500 pengamat. Imam Ahmad duduk macam mana, minum macam mana, dan juga Farid baca Quran itu pada masa di Dewan Bahasa. Karena tak boleh tengok orang sudah macam itu tidak cakap dia. Dulu segitu. Hari tadi itu sudah dipersilakan untuk baca Quran. Kalau aku dia bibit macam ini je. Dan bibit pada dia katanya juara pertama tingkat internasional atau tingkat nasional di Iran. Bawa Quran macam itu sama. Yang jadi penceramahnya anak sekarang tu. Wah, tak boleh macam ni. Tak boleh. Anak tak boleh tinggal dia. Baca Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus, alhamdulillah. Tapi mana boleh mikrofon dengan tangan kanan, Quran dengan tangan kiri. Anak tak tinggal diam pada waktu itu. Tak kisahlah dia kalian orang hebat. Sebab itu satu benda kalau tidak ada yang mengingatkan, kapan nanti akan diingatkan. Kan? Itu
Itu satu. Selalunya kita kalau waktu baca Quran, baca bersaji, murid dan rasul, baca kitab, bersyarat mesti mikrofon tangan kanan, kita di tangan kiri. Maka kita tidak teringin nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan dokumen catatan kehidupan kita dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Amalan kumpulannya akan mendapatkan dokumen catatan hidup mereka dengan tangan kanannya, niscaya mereka akan mendapatkan muhasabah yang mudah daripada Allah Jalla wa Ala. Tafaul kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lan hasan. Nabi kita sangat-sangat menyukai dengan fa'lan hasan, yang optimis, dengan hal-hal yang positif. Jadi misalnya nama siapa? Ya Syekh, insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan. Semua dari siapa nama saudara, siapa nama anda, nama anak Saiful Bahri. Wah, dan aku dan ilmu kita, berbahasa kita, rezeki kita sedalam air laut. Seperti itu namanya tafakur. Tapi kalau seandainya dengan yang sebaliknya, Nabi kita tanya tasya'am dengan benda pelik, Nabi kita tidak sinis. Kita teruskan yang tadi 4.500 akan mengamat saja. Tengok Imam Ahmad minum macam mana, duduk macam mana, apa yang dibaca, apa yang disebut, macam mana kalau pada beliau makan. Yang sehingga dengan mereka belajar ilmu daripada sikap, perilaku kehidupan seseorang sebelum mendengar apa yang diceramahkannya, apa yang disebutnya dan apa yang dikuliahkannya. Ternyata dengan mereka sudah mendapatkan panduan ilmu daripada kehidupannya sehari-hari. Itu namanya ilmu hal, qudwah hasanah. Jadi tadi Pak Wahab, saya Imam Antok ditegur macam itu. Yang kelimanya setelah dibetulkan daripada arah kiblat, kemudian dijokot dari sebelah kanan, disarankan untuk bertakbir. Yang ketiga takbir atau dulu jatuh saja macam itu. Tadi itu malam semalam saya ajak orang bertasbih subhanallah ramai sekali. Kenapa begitu nampak kedengaran tadi itu dengan suara pada waktu kita membaca. Kenapa takut? Itu mau itu teriak-teriak nyanyi-nyanyi. Takkan kita tak boleh menjadi dengan takbir. Takbir kan boleh kata takbir enggak. Nah tadi itu subhanallah seperti itu. Penyanyi-penyanyi sekarang semuanya kalau waktu nyanyi semuanya nyari-nyari, nggak ada yang pelan-pelan. Ayo penyanyi yang mana yang nyanyi? Atau sambungannya apa? Tak ada. Penggemar peminat mesti akan keluar daripada setiap yang mungkin jalil kalau pada saat suara tidak kedengaran. Kita lebih aman, lebih patut, lebih pantas untuk mendengarkan dengan upah yang sebesar ini, dengan gaungan daripada takbir kita, zikir kita, tasbih kita, tahlil kita. Allah mendengar gema lantunan adzan yang berkumandang tidak akan didengar oleh manusia, jin, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, batu dan tanah, melainkan akan menjadi saksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Jadi penyaksian batu, pokok kayu, tanah, tembok, pasir, bata itu disebutkan dalam beberapa buah hadis sebelum pada tahun-tahun yang lalu, sebelum pada 12 tahun yang lalu pernah juga dengan tilam jadi saksi di negara kita. Antum tak lahir lagi pada waktu itu atau belum lahir? Bila tilam jadi saksi di Angkor, di TV3 tilam jadi saksi pada Allah. Antum belum lahir. Tak payah komen. Kembali takbir. Jadi seperti dengan waktu yang saya sebutkan sama saja. Sama-sama
begitu loh. Kucing, bahasa sini buat project. Kalau seandainya dengan kita melakukan hubungan tersebut hanya semata-mata nafsu, bacaannya ada, niatnya ada, nama itu nyata ada, apa bedanya dengan lembut? Disitulah kelainan kita. Kelainan kita mendapatkan bicara pahala daripada segala-galanya. Langsung tanda beda dengan mereka, makan beda dengan mereka, minum beda dengan mereka, makan beda dengan mereka, hidup beda dengan mereka, tidur beda dengan mereka. Ayam pun tidur, kucing tidur, semua tidur, dah kita tidur kita ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah satu ayat kursi 2 Muhammad Rasul 34 ta'araf terjaga 2 malam terus berdoa. Nabi kita bersabda idza ta'araf binamani pada Allah istajaba lahu. Apabila dia ta'araf atau terjaga dengan malam tidak posisi dah habis dan basah jadi Pulau Kalimantan basah tilam basah benar beliau keluar liok nah beda posisi ke sebelah kanan arah tapi kita bersabda kalau dia berdoa pada saat itu doanya akan dikabulkan. Itu perbedaan kita seorang mukmin, perbedaan kita sebagai seorang guru pendidik dengan yang lain. Dari segala aktiviti, daripada segala kegiatan, bentuk yang seperti apapun corak dan rupanya, kita akan mendapatkan gejala pahala daripada Allah. Kenapa tidur senyap-senyap saja? Takbirlah. Pakai Allah pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas digundul, disuruh disarankan supaya dia dikatakan guru, aku ini guru besar. Awaknya siapa sebenarnya? Tukang gunting macam mana boleh tubuh? Guru besar, seorang alim kabir. Jadi kata tukang gunting tadi itu, sebab aku pernah melihat Imam Atha Ibn Abi Rabah yang seketika bergunting, maka dia memperkenalkan kepadaku perkara-perkara sunnah yang Nabi kita ajarkan pada waktu kita bergunting. Ini bukan belum habis lagi nih. Belum masuk bertajur di tahu. Cerita yang pertama belum habis. Tapi kita pun keluar, ambil kambing. Nabi kita sembelih, tukang gundul gunting rambut baginda Rasulullah SAW. Yang pada satu Nabi kita tengok akhirnya pakat masing-masing satu persatu daripada sahabat juga ambil kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ambil kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya gundul. Alhamdulillah. Nabi kita senyap-senyap saja. Ternyata senyapnya baginda Nabi tadi itu boleh diikuti oleh sejumlah 1.500 orang sahabat. Berkat apa? Berkat kedua hasanah. Satu, dan itu yang terpenting. Kalau ingin berhasil dalam dunia apa saja, berikan contoh tauladan yang baik. Insya Allah kita akan jadi ikutan. Kalau pada waktu kita diikuti, masya Allah, tabarakallah, Allah SWT kita akan datang daripada sana sini. Kita cukupkan untuk tadi kita ini, kita masuk pada topik pembicaraan tentang martabat ilmu dan ulama. Baru itu sudah, belum sampai pukul 9. Konser sampai pukul 1 malam. Itu perhimpunan semalam itu. Semuanya di stadion 500 orang yang dicadangkan sampai hadir. Dengar ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu, Allah telah mengangkat martabat orang yang beriman dan juga dengan martabat orang yang berilmu dengan sekian darajat. Ayat. Hanya sekali ladina ya'lamun ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak. Hadis. Tapi kita bersabda, la antak buat Anda pergi di waktu pagi, kemudian Anda mempelajari satu bidang ilmu itu lebih afdal daripada 1.000 rakaat. Anda pergi basyarah di waktu pagi, mengajar di waktu pagi,
dengan sepatah kata, dengan sebidang macam ilmu-ilmu pengetahuan itu lebih afdal daripada 100 rakaat. Masya Allah. Yang kita sampaikan tadi itu sudah ada berapa puluh macam. Satu saja kita pelajari dan satu saja kita ajarkan. Kalau pada waktu kita belajar nilainya di sisi Allah sudah lebih berarti daripada 1000 rakaat. Boleh tangan. 1000 rakaat. Baru 12 rakaat sudah. Memang macam-macam itu. Ikulah seperti di Mesir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bisa ramai makmumnya daripada makmum. Ini baru 20 rakaat. Ini belum pernah tarawih lagi di sini kan? Belum pernah tarawih lagi. Cuti ke bulan Ramadan. Ramadan cuti. Oke lah, kita balik kampung lah, masing-masing ada di kampung kita. Cuma ada di kampung. Yang 20 rakaat itu, kalau sudah 4 kali salam yang pertama, insya Allah separuh masjid sudah kosong. Tak ada yang datang sampai ke rakaat yang 20, paling imam dengan Tuhan bilang. Tausiah 3 orang. Habis. Ini 1000 rakaat, bukan 20. Ini sama dengan 100 rakaat kalau pada waktu kita mengajar dan 1000 rakaat kalau pada waktu kita belajar. Hadis. Masya Allah, tabarakallah, sebuah kampung penduduknya padat sekali seperti dengan pucung. Pucung itu dari apa maksudnya? Cerita hantu pucung, bukan ada pucung kan situ. Sehingga kita daerah kawasan itu sudah dengan pucung. USG, Daman Sana, pucung. Yang pucung itu masuknya orang Kelantan. Di Kelantan ada satu tempat namanya Kedai Lalat. Ada nama ini kan? Bagilah namanya. Elok sedikit. Kedai ayam enggak. Lalat. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana nanti kita bersatu seperti ini? Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min adni abidi. Ada ilmu, ada ibadah, ada nubuwah. Jadi kita bersabda jarak perantaraan antara nubuwah dengan ilmu, jarak berbeda antara seorang nabi dengan seorang guru itu seperti berbeda jarak antara jari telunjuk dengan jari yang di tengah. Ini jauh mana nih? Ada dalam berapa puluh cm perbedaannya. Dekat sungguh. Memartabat seorang alim, murabbi, alim, mursyid, alim, bukan setakat dengan ilmuannya luar biasa, tapi rabbani. Kata ulama tidak dikatakan sebagai seorang alim rabbani kecuali kalau pada waktu dengan keilmuannya dia amalkan dan dalam waktu yang sama menyampaikan ilmu kepada pelajar. 3 itu baru banyak memberikan kita sebagai alim rabbani, mursyid, murabbi. Masya Allah, sudah banyak ribuan ramai. Macam mana tapi kita katakan meninggalnya sejumlah penduduk kampung dengan meninggalnya penduduk kampung semuanya itu lebih elok daripada meninggalnya seorang fakih. Coba renung sejenak. Jadi kawan-kawan, bukannya setakat selesai 4 tahun saja, teruskan pada jenjang pendidikan yang selanjutnya, master, teruskan sampai pada PhD, teruskan sampai menjadi alim rabbani, teruskan sampai menjadi wali Allah Jalla wa'ala. Coba kalau kalian jadi sekolah, alhamdulillah dapat 1.300 atau ngajar di Jikok. Jangan punya anak seperti
Kita ingin menjadi orang yang paling dekat di hadapan Allah. Yang kalau pada tudingan kita dapat menyingkap, minta umat. Yang kalau pada tudingan kita menjadi asbab sejumlah sekian yang mendapatkan rahmah, maghfirah, anugerah dan juga tuqa, inayah, riayah daripada Allah Jalla wa'ala. Asbab musababnya adalah kita terdapat sejumlah sekian yang mendapatkan surga, yang mendapatkan surga di hari hisab, yang bersama ma'iyati anbiya wa rasul. Kira-kira bagaimana dengan kedudukan yang menjadi asbab musabab tadi itu? Malam tadi saya sebut anjing yang tak buat apa-apapun, hanya setakat ikut berteman saja, boleh masuk surga bersama ahli kahfi. Bagaimana kalau pada tudingan seseorang yang menjadi asbab musabab, terdapat sejumlah sekian warga kampung, masyarakat, lingkungan yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, atau juga mendapatkan surga bidari hisab. Takkan Allah tak bagikan surga juga kepada yang menjadi musabibul asbab kepada mereka. Gambaran saudara-saudara, langsung malam dari mana saya sebut boleh tekan kalau kita dapat 10 orang jemaah, mesti kita dapat satu free, ya kan? 10 tekan saja. Takkan Tesco atau dengan Zaya atau dengan Setemon Riba Marketing dapat bagikan kita bonus banyak, ternyata Allah tak bagikan kita bonus pada kita menjadi asbab kebaikan kepada orang kafir. Oh, masya Allah, iya memang. Sebab dengan yang satu tadi itu akan membetulkan pola pikir umat, yang satu tadi itu akan bercakap, yang satu tadi itu akan membetulkan, yang satu tadi itu akan mewarnai, yang satu akan menjadi role model, yang satu tadi akan menjadi contoh tauladan yang baik, yang satu tadi itu jatah daripada asbab suasana jadi pening, tenang, nyaman. Itulah peranan daripada tubuh guru yang ada di masyarakat. Makanya itu Nabi kita katakan, satu orang pagi dengan berbandingannya penduduk kampung lebih elok menikahnya penduduk kampung daripada menikahnya seorang alim yang faqih. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jangan malas kuliahnya, siapapun guru pengajarnya, siapapun yang bersyarat, siapapun yang menyampaikan bidang-bidang ilmu pengetahuannya, jangan malas. Kita bergerak dari sana, saya tengok jauh daripada masuk dari sana kita pusing dulu, daripada pintu gerbang pusing, masuk menuju ke masjid. Ini kalau jalan kaki, masya Allah. Tapi kalau ada yang dari asrama sana sampai kursi sini jalan kaki, insya Allah antum akan lebih cepat jadi wali. Ya, di KL akan lebih cepat jadi wali daripada di Mekah. Oleh banget, saya jangan merapu saya. Dengan dulu jangan komplain. Dan lebih cepat lagi dengan kita akan mendapatkan kedudukan wilayah kalau pada itu dengan kita senantiasa dan selalu berada di stadium Bukit Jadi, atau di kelab-kelab malam, atau di gambaran halal, ranting halal, tapi buat tasbih di situ. Orang di sana, orang kita tasbih. Menyanyi atau juga dengan kumpulan mereka hebat banget lu, masya Allah. Mereka sudah asik dengan rocknya, dengan lagu dangdutnya, semuanya disco, semuanya dansa, semuanya berjoget. Maka dengan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gelap acara cahaya memancar daripada lidah kita. Yang anak katakan yang saya katakan, berzikir dan beribadah di KL jauh lebih afdal daripada kita berzikir dan beribadah di Mekah. Di Mekah itu terbawa suasana dan keadaan. Memang orang pergi ke Mekah untuk berzikir, tapi tidak ada orang pergi ke haji untuk berzikir, tak ada. Haji itu hanya udahlah, pergi naik hitam saja. Di tempat yang di situ ternyata dia beri berzikir, mana dalilnya? Tapi kita bersabda, perumpamaan salah seorang daripada mereka nanti pada hari kiamat itu lebih afdal daripada 50 orang sahabat. Para sahabat berkata, sahabat iya, tapi kita katakan sahabat. Kenapa? Sebab mereka di akhir zaman, kalau pada waktu kita berinisiatif
melakukan satu kebaikan kita tidak dapat menyokong. Kalau di zaman kalian semuanya anak sokong, semuanya anak buah, semuanya punya inisiatif, semuanya punya keinginan. Tapi kalau seperti di zaman kita, permitnya yang ngomong, intinya yang kedua, kemudian apa lagi dengan tambahan-tambahan yang berikutnya. Jadi halangannya lebih banyak, rintangannya luar biasa. Beda kalau dengan di zaman mereka, semuanya mudah. Di zaman kita semuanya tantangan dan problem. Jadi kembali kepada yang kita riwayatkan tadi, kalau dengan seseorang sudah mendapatkan tetas sebagai khalifahnya Rasul, sebagai warasatul anbiya, antum semuanya, antum jadi guru pendidik. Guru berarti mu'alim berarti itu dah nanti kita sebut dengan calon warasatul anbiya. Layakkan diri kita untuk kita menjadi pewaris pewaris mana. Jadi kita jangan beda, mana boleh kita jangan seperti mereka, mana boleh kita seperti itu. Kita jadi contoh tawadan, kita jadi ikutan, kita jadi figur, kita semua juga kepada masyarakat kita secara khusus. Tidak boleh kita bisa melakukan perkara yang negatif. Takut kalau nanti akan tersalib dan juga akan jadi idola atau akan diidolakan oleh mereka. Kita meninggal dunia, tapi justru kejahatan-kejahatan yang berlaku itu justru yang diwariskan oleh mereka. Alhamdulillah, kalau itu yang berlaku. Allah. Sampai 9 setengah. Terus setengah. Ini bahasa saja, peribahasa. Nah, akan lebih dekat kita untuk menuju jalan surga, berbanyakkan langkah-langkah kita untuk menuju majlis ilmu. Nabi kita bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menempuh lorong dengan motor dan juga dengan keretanya, bukan ke Masjid Jalil, ke Masjid Sultan Idris, jauh dari Kuala Kangsar sana, dari Ibu. Ada salah daripada ulama. Ada satu catatan yang anak-anak pausika sama antum sudah pernah dengar kata-kata nyaman didengar pada saat ada kunjungan Habib Umar ke Malaysia. Kata-kata itu terucapkan daripada mantan mufti, anak tak pernah sebut nama mufti yang berkenaan, tapi semuanya tahu. Pernah terucapkan kata-kata Habib Umar itu katanya nak ulun duitnya atau nak cari duitnya datang ke Malaysia. Jadi beda. Wali Songo di ceramah sahabat dari Indonesia pada masa pertemuan dengan Habib Umar di Cirebon. Jadi kata dia, kan negara kita berkat kunjungan daripada para habaib Wali Songo yang datang daripada Tarim, itulah yang membuat Islam ke negara kita. Apakah itu dengan Gunung Jatinya, apakah dengan Sunan Ampel dan lain sebagainya, itu semuanya tahu, bukan dalam lembaran sejarah. Bandingkan antara kunjungan para habaib di negara kita pada saat itu dengan datangnya penjajah Belanda dan British di negara kita di sini. Apa yang mereka lakukan? Jadi kata sahabat anak, datangnya para habaib atau juga para alim ulama ke negara kita pada saat itu dikelirukan oleh sejarah. Sejarah mengatakan mereka datang ke negara kita untuk berdagang, sebagai pedagang. Tidak, itu tidak betul. Mereka datang ke negara kita untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan agama, tapi supaya jangan sampai mengambil dan meminta-minta dengan masyarakat setempat, mereka sampai berdagang. Berdagang itu untuk makan. Tujuan pertama datang ke negara kita adalah untuk menyebarkan dakwah, tapi sambil berdagang supaya tidak menggantung atau tidak bergantung kehidupan dengan masyarakat setempat. Beda dengan Belanda saat ketika menjajah Indonesia lebih daripada 350 tahun. Beda juga dengan British yang dengan tegak kita dikawal dan dipindahkan dan dibawa ke negara mereka. Apa kata sahabat saya tadi itu? Saya selama tidak kurang daripada 2 bulan keliling Yaman, saya tak nampak satu buah gedung
Beda hanya dengan di Belanda sekarang ini. Ada kekayaan daripada jengkeh, daripada rempah-rempah yang diambil daripada negara Indonesia. Dan kita tak nak pandangan sinis macam itu. Kita terutama dengan para habaib yang datang menyebarkan Islam ke negara kita. Terus kita katakan kata-kata yang licik dan gosok seperti itu. Mereka datang ke negara kita dalam membawa dakwah, berdagang. Itu yang ada dulu. Kalau yang sekarang bagaimana? Kita tengoklah dahulu masyarakat orang-orang kunjungan Habib Umar misalnya. Antum pernah jumpa dengan ulama di Malaysia secara khusus? Yang pada saat kita terkumpul ramai, ratusan, mungkin ribuan orang yang terisak-isak dengan tangisan seperti pada waktu kita dengan Habib Umar pada waktu kita berdoa. Allah, ramai yang menangis. Mana kita yang memiliki khasyah? Ulamanya ramai. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Mana khasyahnya? Ulamanya banyak. Khasyahnya mana? Yang membuat hati jadi pening, yang membuat kita jadi takut, yang membuat kita jadi dekat, yang membuat dengan kita semakin hari semakin bertambah keilmuan kita, ubudiyah kita, khasyah kita, tatalu kita, ihtisan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Jadi bukan dengan jumlah bilangannya, tapi dengan kualitinya, bukan kuantitinya. Bilangan memang ramai seperti yang saya katakan tadi itu. Yang walaupun kita hanya dengan beberapa orang sahabat saja, tapi dalam hitungan waktu yang tidak lebih daripada 23 tahun saja, sebutkan, tanya, anda jawab, benda apa yang tidak terlaksana? Potong tangan, sudah. Sampai nanti kita menyatakan dalam satu pernyataan, wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin salaqat maka Muhammadun iyadaha. Demi Allah, kalau seandainya dengan Fatimah putrinya Muhammad itu terbang di dalam kisah Suriah, Muhammad tidak teragak-agak untuk memotong tangan. Zina dirajam siapa? Sayyidina Ma'is dengan Sayyidina Al-Ghamidiyah mengaku ada generasi yang semacam itu. Mana ada pencuri terus minta dipotong tangan? Ada. Semalam tuh dari Melaka, sebelum masuk PW ada kawasan penjara mana? Pintu ada kawasan penjara yang terbuka, cantik bangunannya megah, lahannya bagus, masya Allah, barakallah. Tapi itu kesalahan-kesalahan yang ringan-ringan saja, yang mencuri ayam, yang salah parkir barangkali. Masuk penjara stop. Jadi kalau kita nak tengok tempat negasi dalam penjara, masuk penjara Melaka, pernah tengok tak? Tak menyambung lah, tak pernah sampai ke Melaka. Kena tengok satu penjara cantik sekali. Jadi bukan seperti masuk penjara, seperti masuk tempat negasi. Kesalahannya apa? Juridik, itu juga kelajuan, kena terlalu laju bawa kereta, masuk situ, ujubillah, bisa jadi. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita terlaksanakan? Ma'is, ya Rasulullah, aku terbabit melakukan perbuatan zina. Fakir nih, bersihkan aku. Tapi kita tak dengan benda-benda ucapan. Kita pusing. Datang lagi dari sini, ngaku lagi. Lagi kita putar bersama, datang lagi sini, ngaku lagi sampai 4 kali. Akhirnya Nabi kita perintahkan para sahabat untuk merajam Sayyidina Ma'is. Dan juga setelahnya dengan wanita Al-Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah ini pada saat mengaku, jadi pada saat itu langsung komplain kepada Nabi Rasul, jangan-jangan nanti aku ditolak sebagaimana Rasul menolak Ma'is pada saat itu. Setelah Ma'is dilontar dengan batu sampai mati kena hukuman rajam, mengaku berzina, mengaku kamera yang itu, kamera yang ini, kamera yang sana, kamera yang di situ itu tidak cukup. Jangan sampai kita mengalami hukum. Kalau dengan kamera di kita seperti apapun nampak muka, nampak batang tubuh dan sebagainya, tetap itu tidak sabit, harus dengan penyaksian 4 orang saksi, dengan saksi mata kepala, bukan mata hati. Ikut penyaksian mata batin saya. Mata batin, mata hati tak boleh, karena mata kepala yang melihat.
Sekarang kerja-kerja teknologi kita sekarang, permainan daripada teknologi, boleh saja badan pelacur kepalanya siapa? Ma'udzubillah. Boleh kan? Boleh dirubah. Kepala pelacur badannya siapa? Tertukar. Walaupun gagal boleh buat benda-benda semacam itu. Harus dengan mata kepala. Kalau kita tengok dengan mata kepala, mana boleh kepala lain tubuh lain. Akan kepala orang Amerika tubuh cepur misalnya tak boleh. Jadi ada satu cerita raja mengutus seorang utusan delegasi. Awak pergi sampaikan perintah saya ke sana. Mohon maaf Tuan, saya sangat risau dan mengkhawatirkan kalau sampai nanti aku sampai ke sana. Kalau nanti aku sampai ke sana, aku akan dibunuh. Kalau Sultan Salutus sampai memberanikan diri untuk membunuh kamu, maka akan kubunuh 10 daripada delegasinya. Akan saya bunuh 10 daripada rakyatnya. Maaf Tuan, tapi bagaimana tuan-tuanku, 10 batang tubuh yang terbunuh itu tidak ada satupun yang sesuai dengan kepala. Hanya yang menumpuk akan dibalas 10, tapi tetap juga mati. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi itu, ada seseorang mengaku jadi nabi. Mana dalilnya? Tadi siapa kita cerita? Tadi siapa cerita? Mana buktinya kamu menjadi nabi? Soalnya tadi mesti ada mukjizat. Mana mukjizat kamu? Mukjizat saya minta mukjizat. Sebagaimana dengan mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu, menyembuhkan orang sakit, air sedikit jadi banyak, makanan untuk 3-4 orang cukup untuk 100. Kalau coba Allah air memancat daripada telunjuk tangan, tapi kita sapu muka jadi ceria, hilang semua paru-paru yang ada di muka. Tak payah obat-obatan, tak payah guna air mengkudu, tidak payah guna air nanas, polos, bersih, baik, putih, licin, kulit seseorang yang Nabi kita usah jantung. Nabi kita usah kepala botak, sulit sekali saja tumbuh rambut. Pada saat Musailimatul Kadzdzab mengaku jadi nabi, maka ada orang botak kepala, kita dibuktikan kemukjizatannya. Jadi kata dia Rasulullah SAW pernah menyambut kepala orang botak tumbuh rambut. Nah sekarang kepala saya agak runtuh, rambut saya coba disapukan, begitu disapu sama Musailimatul Kadzdzab, akhirnya menjadi botak total. Habis rambut itu beda. Ini ada yang diri fakultas perobatan kata ada kan? Saya pernah jumpa satu pesawat dengan kawan-kawan di fakultas perobatan. Oh kayak penampilannya seperti wanita. Oke. Di ruang tunggu nih, sakit hati kita sudah tidak ada rasa sopan, sudah tidak ada rasa hormat, sudah tidak ada rasa takzim dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada mereka. Tak kisahkan siapapun yang lebih dewasa kita kena hormat. Jadi pada masa Nabi kita ceramah di sebuah fakultas perobatan Indonesia, kayak kalian banggakan kecanggihan teknologi, kecanggihan perobatan kalian. Pernah tak dalam perobatan kalian itu menyembuhkan penyakit mata dengan mudah? Ada tak? Sudah semuanya. Lebih kita sembuhkan orang sakit mata dengan mudah. Sembuh. Alhamdulillah. Otak kepala sapu, tumbuh rambut, muka keriput, sapu sekali udah jadi ceria bagus. Ada sahabat Nabi, usia sudah lanjut tapi tidak ada bagian pun yang keriput, muka sudah ceria seperti usia 20 tahun. Mana yang perlu cerita lagi? Dulu masa saya kanak-kanak, mata aku Nabi usah oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, di mana kudu kiri jamaah kita nih? Yang sebelum rambut perobatan yang lain. Mukjizat. Jadi, oke. Kalau Allah memang betul-betul Nabi dan Rasul, aku meminta Allah wujudkan buat tembikah sekarang juga. Ketika saya mengaku jadi Nabi, Tuhan Khalifah, aku tidak adil. Macam mana seumpamaku boleh menciptakan waktu pikai di saat ini juga
sedangkan Allah sang pencipta pun, sedangkan Allah sang pencipta pun baru boleh memberikan kita waktu nikah setelah 4 bulan ditabung. Takkan dengan boleh wujudkan kita sekarang ini juga. Allah saja 4 bulan, 5 bulan baru tumbuh dan baru besar. Oke. Apa lagi mukjizatnya? Mukjizatnya aku mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Itu yang jadi sasaran. Kalau Tuan Khalifah tidak percaya, saya pancung leher Tuan Khalifah dan saya akan hidupkan kembali. Kata Khalifah, aku beriman dengan kenabian. Tuan Khalifah jadi takut. Sebab kalau dia pancung leher, tak akan boleh hidupkan lagi. Lebih beriman saja ada kenabiannya daripada kena sasaran dipancung leher sama yang mengaku jadi nabi. Kembali. Oke. Jalan kedudukan antum didoakan oleh Allah. Inna malaikata tatawu ajnihataha bima yasna. Malaikat akan menghamparkan sayap kepada penuntut-penuntut ilmu, ridha dan restu dengan apa yang kita lakukan. Jaraknya kita tempuh jauh sekali dari kita cerita daripada Habib Umar. Majlis-majlis yang seperti itu kalau kita dengan hiburan dikit pun kita kasih untung lagi. Kita boleh menangis di tempat susah menangis, Jemananah menangis, Malang Siti, Petang, Pira, Subuh, Krisdayanti, mana-mana menangis. Yang bintang itu siapa? Bulan Amok, lagu-lagu bulan roh, susah karena kita terpandangkan dengan benda-benda semacam itu. Coba pandang hadis muka-muka orang soleh yang dengan memandang mereka saja itu adalah rahmat. Anak-anak kongsikan cerita anak pada masa remaja. Walaupun sebagian juga sudah pernah mendengar cerita itu. Kesan pandangan daripada orang soleh pada manusia luar biasa. Kita memahami bahasa bluetooth dan pemahaman bahasa bluetooth ternyata dengan headset saja. Sedangkan pemblututan maknawi daripada sesuatu itu juga ada. Bagi kita mempunyai bluetooth yang luar biasa super canggih. Tapi kita kalau ada orang yang nasab ya Rasul, izinkan aku untuk berzina. Kita nasihat mudah. Kalau kita tumbuh orang itu baru kita nasihati. Pak, pelek dulu sini. Baru nasihat. Tapi kita saja, oh gitu. Atau hiburan itu. Apakah Allah mau zina itu kan ibu kandung sendiri? Mana ada? Nah orang lain katakan dengan ibu kandung mereka. Dengan adikmu, dengan anakmu, dengan kakakmu, orang lain juga tidak mau kakak mereka, adik mereka, istri mereka, bini mereka, putri mereka dilakukan atau digauli seperti itu. Tak lama kemudian Nabi kita pukul, tak kuatlah, tamparkan ya. Jadi Nabi kita berbohong. Dada sahabat tadi itu terus Nabi kita, masya Allah, dengan tekan telapak tangan begini dan kita itu hilang kasut kita untuk bersih. Apa namanya pembelututan? Tapi kita belututkan Allah, iman, ibadah, bapak-bapak ya dengan rata-rata telapak tangan Nabi kita yang mulia tadi itu. Anjing. Anjing yang paling nakal. Jumpa siapa saja, tema awak pergi ke masjid. Awak tuh kada tengok dulu nih pakai sorban nih. Kalau nampak merisaukan, mengkhawatirkan, mencurikan, ya baru macam itu. Tapi kalau kau tasbih, tak kena mencuri. Tapi anjing tadi itu tak kisah, tak dapat membeda-bedakan. Dia tak pandai membeda-bedakan yang mana yang nak ke masjid, yang mana yang nak pergi ke bank untuk mencuri. Nabi
juga duit yang ada dalam kotak situ itu yang pusing urutan hari Jumat. Itu kalau tak dibawa nanti dalam sampai ujung pakai hilang. Anda yang curinya itu tak profesional. Kalau tak mencuri supaya dapat keuntungan cepat jadi jutawan, curi di ATM itu banyak duit di situ. Bagaimana caranya? Bawa lori, angkat ATM-nya. Mesin ATM itu banyak duit. Apa di kotak-kotak itu paling sedikit, ini paling banyak itu 100 ringgit di situ. Kalau nak cepat jadi kaya, curi itu fatwa haram. Dia tak kisah. Pada suatu ketika, salah seorang daripada hamba Allah yang zikir, selesai zikir di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita inginkan semacam ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, berapa ribu kali zikir, sehabis